Siap. Siap. Dimulai. Selesai. Bebek saya sambil absensi ya mau kan? Yes. Abdul Hanan, Abdurrahman, Abdijah, Adelia, Aulia, Cahaya, Dimas, Egi, Farel nggak ada ya? Ada. Ada ya, ada. Fati, Fatur, Felisa, Ibrahim, Lukman, Adiza, Nur, Arsya, Ali, Halidi, Imron, Reza, Nazria, Najwa, Nugraha, Ryan, Raihan, Riana, Akbar, Abdillah, Alia sakit ya? Teman-teman sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran, kita nyanyi tanah air dulu ya. Tolong teman-teman semua begini ya. Tolong jadi DJ. Eh.
Kemarin kan kita udah membahas tentang demokrasi. Terus kita udah praktek buat bikin posternya juga. Nah kemarin kan ada ya, kita pilih dari teman kita nih yang mana sih sebenarnya? Yang menang ya. Kira-kira ada yang ngomong berapa? Kelompok kalian? Kenapa kelompok kalian? Yang dinilai kan bukan Nangisnya. aja, tapi cara kalian diskusi, cara kalian presentasi di depan. Nangis sama dengan menang. Kira-kira siapa yang menang? Siapa yang pede baca apa yang menang? PDB 2, PDB 2, PDB 2. Oke, jadi yang menang adalah kelompok kelompok yang saya pilih adalah kelompok Jadi tahun berapa aja teman-teman yang menang? Tahun
Steve. UDS 1900. Nah, kita simak video dulu ya, teman-teman. Ya, ya. Kalian perhatiin Demokrasi liberal dan demokrasi videonya, tertinggi. karena nanti ada. Indonesia merdeka pada tanggal Ada 17 kuis. Agustus 1945. Jadi nanti kalian akan kirimkan semacam pertanyaan ke teman kalian. Pertanyaan Sejak silang. saat itu, Indonesia masih terus berjuang untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya. Berkembang di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, Indonesia kemudian dibagi menjadi 4 masa berikut. Di video bagian pertama ini akan dibahas kondisi di masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Saat Indonesia merdeka, Indonesia baru memiliki sistem pemerintahan dan administrasi wilayah yang jelas. Para pendiri negara kemudian segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara. Dalam hal ini, PPKI menyelenggarakan rapat dan menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya pengesahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Kondisi ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan masih belum stabil, salah satunya karena invasi dan blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Blokade laut ini menutup pintu keluar masuk kegiatan ekspor impor Indonesia. Dalam rangka menghadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah melaksanakan program pinjaman nasional dan upaya diplomasi. Meskipun telah merdeka, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan karena Belanda ingin kembali menguasai melalui agresi militer. Pemberontakan dari dalam pun juga terjadi, misalnya pemberontakan PKI Maju tahun 1948 dan pemberontakan DI atau TII yang ingin mengubah bentuk negara Indonesia. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara utuh kecuali Irian Barat pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari negara-negara bagian. Namun, bentuk negara RIS ini ternyata tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Akhirnya RIS dibubarkan dan bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia kemudian memasuki masa demokrasi liberal atau parlementer. Pada sistem ini, Perdana Menteri yang berkuasa memimpin kabinet, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang kesatuan. Landasan hukum yang digunakan adalah UUD sementara 1950. Kondisi perekonomian Indonesia saat itu masih mengalami banyak permasalahan. Di antaranya adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan Bunting Syafruddin, yaitu memotong uang yang bernilai 5,0 rupiah ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Perkembangan politik
penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang salah satu tujuannya adalah memajukan kerjasama antar negara-negara Asia Afrika. Lahir juga sebuah gerakan non-blok yang tidak memihak pada salah satu blok atau kubu dalam Perang Dingin. Kedua, Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menganut prinsip bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan laut di sekitarnya menjadi bagian wilayah Indonesia dan bukan kawasan bebas. Selanjutnya, penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955 yang menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia. Namun persaingan antar partai politik dan gonta-ganti kabinet menyebabkan kondisi politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Berbagai pemberontakan juga masih terjadi di sejumlah daerah. Selanjutnya, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pada sistem ini, seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Salah satu isi dekret adalah menetapkan kembalinya UUD 1945. Sekian tahun berlalu sejak pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda masih belum menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Berbagai upaya diplomasi dan konfrontasi pun dilakukan. Puncaknya, Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora atau Tri Komando Rakyat untuk membebaskan Irian Barat dan mengirim pasukan. Hal ini memaksa Belanda untuk melakukan perundingan. Akhirnya, melalui Penentuan Pendapat Rakyat atau Pemberat tahun 1969, Irian Barat berhasil menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945, di antaranya pengangkatan presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu, dan pengangkatan MPRS oleh presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Penyimpangan ini disebabkan oleh kekuasaan presiden yang sangat besar. Sejak tahun 1962, Indonesia dan Malaysia terlibat konflik karena Presiden Soekarno menolak membentukkan negara Federasi Malaysia yang dinilai akan mengancam kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Indonesia keluar dari PBB karena tidak puas dengan cara PBB menyelesaikan konflik tersebut. Oke, teman-teman, kita sampai di demokrasi terpimpin dulu ya. Jadi kan saya udah membagikan kertas ya. Coba teman-teman semua sekarang yang dapat kertas, tulis pertanyaan terkait dengan apa yang kalian simak dari video. Nah, pertanyaan itu nanti akan kita rolling buat teman kalian. Jadi nanti yang dapat kertas pertanyaan itu jawab di kertas itu. Sekarang ya, tulis ya. Kasih nama, Pak. Dikasih nggak apa-apa, saya lihat. Aku bisa bikin duetnya, habis itu tapi itu berkali ya. Oke, dari HP ya, Rek? Jawabannya itu gimana, Pak? Jawabannya cuma itunya aja. Udah, pertanyaan aja, nanti yang jawab kalian. Pertanyaannya ya? Enggak, kamu harus tahu jawabannya. Jawabannya kau Jawabannya kosong. Kalau pakai nama boleh.
Kebijakan ekonomi dalam masa demokrasi diantaranya adalah pembentukan Dewan atau Dewan Perencanaan Nasional dan penurunan nilai mata uang. Namun kondisi ekonomi tidak juga membaik, malah defisit, harga barang dan bahan bakar juga terus naik. Selain itu terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal dan perwira angkatan darat yang dimaksud dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1995. Hal itu merupakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Untuk fakta dan sejarah selanjutnya, simak video pelajaran kedua ini. Sekarang kita coba lihat soal bio. Apa perbedaan peran presiden antara demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin? Coba tulis jawaban di kolom komentar ya. Nah, kalau latihan soal yang lebih banyak topik kemerdekaan Indonesia hingga awal reformasi, yuk langsung aja kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like dan share juga video ini. Selain itu ya. Kejar Cita. Yang dapat kertasnya tadi jawabannya silakan maju ke depan. Siapa aja dong? April, Ryan, Pati, Reinhard,
Maju tiga orang. Tiga orang. Padahal tuh kayak Oke. Ya sebentar pertanyaannya lalu jawabannya. air apa tujuan orang tuh kayak penting. Jawabannya aku tuh mau stabilitas politik dan keamanan. Tanggal di mana konferensi Asia Afrika tanggal 18 Agustus sampai 24 Agustus 1995 di Bali. Selanjutnya. Tuliskan penyimpangan pembebasan UUD tahun 1945. Siapa? Dari Google tuh. Google RT. Mana ke RT? Nanti kita urutan lagi ya. Kita urutan lagi. Kita senang lagi teman-teman.
masyarakat saling membutuhkan pasien, penyederhanaan pagar mobilitas, pelaksanaan program pengkajian dan pengembangan kesehatan pemerintah, dan distribusi ABRI. Beberapa kebijakan sosial juga dilakukan seperti program transmigrasi. Transmigrasi adalah program untuk mendatangkan penduduk dari suatu daerah yang pada penduduknya ke daerah lain yang jarang penduduknya. Transmigrasi bertujuan untuk mengatakan persebaran penduduk. Daerah di Indonesia yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain adalah daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain transmigrasi, pemerintah juga melakukan program keluarga berencana atau KB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dalam pendidikan, pemerintah merencanakan program wajib belajar 4 dan 9 tahun. Fokus program ekonomi pada masa orde baru adalah untuk mengatasi inflasi dan hubungan pokok masyarakat. Melalui kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi alat-alat produksi, inflasi berhasil ditekan. Pemerintah juga melaksanakan program ekonomi jangka panjang melalui program kita atau ekonomi lingkar. Meskipun kemajuan pembangunan digital sosial, ternyata kemajuan tersebut tidak terjadi secara merata. Segala kebijakan politik juga bertumbuh pada pemerintah pusat. Misalnya pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami bangkrut dan tidak memutuskan kerja atau PHK secara besar-besaran. Penyebaran kebutuhan pokok juga terjadi dan diperparah ketika sebuah kebijakan di komisi di dalam pemerintah. Akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran dari kalangan mahasiswa dan masyarakat untuk menuntut reformasi. Tuntutan reformasi dilakukan adalah menghadiri Sumatera dan Kalimantan, pemberantasan KKN, pencabutan fungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, amandemen UUD, dan segala seluruh. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soekarno mengumumkan diri kemerdekaan oleh wakilnya di Jakarta. Sejak saat itu, Indonesia mulai memasuki masa reformasi. Pada masa reformasi, otonomi daerah mulai dilaksanakan dengan baik sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya. MPR juga melakukan amandemen terhadap UUD RI 1945 sebanyak 4 kali. Salah satu poin dalam amandemen ini adalah membatasi kekuasaan dan masa jabatan presiden maksimal hingga 2 periode. Pembatasan politik juga dilakukan sehingga pemilu kembali diikuti oleh banyak partai politik. Hasil amandemen ini juga menghasilkan pemilihan presiden secara langsung melalui pemilu bukan dipilih oleh MPR. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi adalah inventarisasi BUMN atau penjualan sebagai saham BUMN, dari harga BBM, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi dan atau bantuan lingkungan. Dalam 2002, Indonesia mendaftarkan warisan budaya Indonesia di UNESCO. Hal ini menunjukkan kebahagiaan dan budaya cinta Indonesia nasional. Sudah banyaknya pembahasan mengenai kondisi Indonesia dari awal kemerdekaan hingga reformasi. Dalam ekonomi negara Indonesia ternyata dibutuhkan proses yang memiliki berbagai tantangan. Kemajuan yang berhasil kita capai hingga saat ini tidak luar biasa. Namun pada teknologi dan berkarya pada bangsa Indonesia tidak berkawan. Sekarang kita tinggalkan yang soal apa perbedaan pada masa hubungan reformasi? Jangan menjawabkan juga dalam pengertian soal perubahan kebijakan Indonesia di awal reformasi untuk menginisiasi dan keberadaan pada aplikasi kejadian Islam.
Weh, Dimas. Masih pertandingan. Ngapa nggak, Rek? Bisa. Yang udah ada pertanyaan, selamat isi. Memberikan waktu yang dalam minggu bagian kedua ini akan dilanjutkan pembahasan mengenai soal berbagai dan reformasi. Setelah diskusi SPKI menunjukkan belum hasil bisa dilakukan terkait itu. Gimana udah pada isi? Udah? Isi ya? Maju. Udah? Rehat? Ya, yang udah diisi. Selamat maju. Dari siapa? Ya, maju. Gila. Akbar. Akbar, anak kayak Opi aja aman. Nah, yang kemarin.
Dasar 1945 ya, demokrasi Pancasila ya. Nah, pada masa ini ada nih hal-hal mendasarnya. Apa aja tadi? Ada yang tahu? Ada pemberian hak-hak politik. Lalu ada apa lagi? Presiden. Lalu adanya maklumat wakil presiden. Yang kedua UUDE. Yang kedua konstitusi RIS. Pada tahun berapa tadi? Tahun berapa? 1949 sampai 1950. Bentuk negara Indonesia apa teman-teman? Ya, dulu republik. Setelah itu apa? Serikat. Nah, kalian tahu nggak serikat itu berarti kayak gimana sih bentuk negaranya? Jadi Indonesia. Gimana? Kayak Amerika. Gimana? Kayak Amerika. Kayak Amerika. Ini bentuknya tuh bagian, negara bagian. Kalau sekarang kan kita republik ya, jadi provinsi satu kesatuan. Kalau dulu ini waktu di situ Indonesia jadi negara bagian. Terus sistem pemerintahannya jadi sistem pemerintahan apa? Parlementer. Coba Nazril, sistem parlementer itu yang kayak gimana Nazril? Gimana? Jadi kekuasaan negaranya itu dipimpin oleh perdana menteri. Ya. Terus kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh presiden. Terus yang ketiga UUDS 1950 sampai 1959. Apa sih ini UUDS teman-teman? Undang-undang sementara. Undang-undang dasar sementara. Nah, di dalam ini nih ada peristiwa apa sih pada tahun 1959? Ada yang tahu nggak? Apa? Peristiwanya adanya dekret apa? Dekret presiden. Pada tanggal berapa teman-teman? 5 Juli. 5 Juli. Juli ya Juli. 5 Juli. Baca makanya bukunya. Maret.
Pada tanggal 5 Juli tahun berapa? Nah, di sini dekret presiden ini isinya apa sih? Mas, isinya apa dekret presiden, Mas? Cuma di LKS. Isinya apa? Apa ada? Coba Del, tulis Del. Gimana? Coba tulis aja. Mana ini sekolah? Oh, tulis semua. Dimas, habis Ardel, Dimas. Kasih Del. Ryan, yang ketiga Ryan. Maju dong. Ryan maju dulu, Ryan. Ryan maju dulu, Ryan. Ryan terakhir Ryan. Yan, mari Yan. Yan. Ryan, Lu main yang kuat juga kan? Di sini mari. Gua tahu, Pak. Alhamdulillah. Lagi kuatin. Nah, ini masuk tau ke video. nah, oke teman-teman. Jadi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu ada pada periode sampai mampu pada tahun 1940. Periode pertama itu konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1940. Dengerin auto. Bentar aja. Yang ketiga UDS pada tahun selanjutnya Orde Baru pada tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya 65 sampai 98. Lalu ada era reformasi sampai sekarang. Paham kan?
Deh.